Presiden J Corporation. Semua orang yang hadir terkejut mendengar gelar itu. Dalam beberapa hari terakhir, orang yang menempati semua daftar topik yang sedang tren bukanlah selebritas tetapi Presiden J Corporation. Apa? Dia adalah presiden dari J Corporation? Orang terkaya yang baru dicetak di negara ini? Ya Tuhan, dia terlalu muda dan tampan. Saya pikir Taipan misterius ini setidaknya berusia 50 tahun. Ah, Presiden Perry Express menikah dengan Presiden J Corporation. Kalian akan menjadi duo dunia bisnis yang tak terkalahkan? Semua orang mengejar mereka dan mencoba mewawancarai CEO paling cantik di New York City, dan orang terkaya di negara ini. Selebriti populer dikesampingkan. Segera, kata kunci pria terkaya di negara ini menikahi presiden tercantik di kota New York, dan Jordania dan Victoria menduduki puncak daftar pencarian panas. Villa Giok. Pada saat ini, Hailey baru saja membujuk si kembar untuk tidur dan akhirnya punya waktu untuk bersantai. Jadi, dia mengambil ponselnya dan mulai menelusuri Twitter. Ketika dia mengklik aplikasi, dia terpana melihat daftar topik yang sedang tren. Topik pertama dalam daftar adalah Jordan dan Victoria. Aneh, bagaimana Jordan dan Victoria bisa masuk dalam daftar trending topik? Jordan sebenarnya memiliki peringkat di depan Victoria. Petik 2. Mereka cukup khusus tentang peringkat nama-nama ini juga. Victoria adalah Presiden Perry Express, sementara Jordan hanyalah seorang manajer departemen pelatihan. Bahkan jika mereka berhasil masuk ke daftar topik yang sedang hangat, Victoria seharusnya berada di peringkat di depan Jordan. Hailey mengetuknya untuk melihatnya, hanya untuk terkejut. Presiden J Corporation adalah Jordan. Melihat konten berita, Hailey menjadi pucat seolah-olah dia tercekik. J Corporation adalah salah satu perusahaan paling kuat dan terkaya di negara ini sekarang. Presiden J Corporation dianggap sebagai orang terkaya di negara ini. Selama periode ini, Hailey telah mengagumi CEO J Corporation. Dia ingin mencari kesempatan untuk mengenalnya. Namun, hari ini, dia mengetahui bahwa Taipan misterius yang dia kagumi dan hormati ini adalah mantan suaminya, suami yang tinggal bersama yang dibenci dan ditinggalkan keluarganya. Jordan. Tidak. Hailey ambruk ke tanah dan pingsan. Pada saat ini, Jordan dan Victoria sudah melepaskan wartawan yang bosan ini dan masuk ke sedan Maybach. Ya, itu adalah Maybach edisi terbatas yang dikendarai Jordan di Orlando sebelumnya. Duduk di kursi belakang mobil, Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, "Victoria, aku akan membawamu kembali ke villa di mana kamu bisa beristirahat. Aku akan pergi ke suatu tempat." Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, kamu mau kemana?" Jordan berkata, "Tim memberitahu saya bahwa baru saja keluarga Huxley mengadakan baby shower untuk anak kembar saya hari ini. Aku harus pergi melihatnya." Victoria tahu bahwa konflik antara Jordan dan Huxley tidak dapat dihindari. Namun, dengan status Jordan saat ini, Victoria tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Oke, Victoria menyetujui dengan patuh tanpa menghentikannya. Hotel jantung di kota New York. Pada saat ini, keluarga Huxley mengadakan pesta untuk si kembar Caden. Ada banyak pelanggan, dan itu sangat ramai. Foto dan nama bayi digantung di dinding. Leah Huxley dan Luke Huxley. Mengenakan setelan putih dan bersih, Jordan membawa tim dan yang lainnya bersamanya saat dia muncul di venue. "Tuan, Anda tidak bisa masuk tanpa undangan." Seorang staf layanan dengan cepat menghentikan Jordan. Tim segera mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya ke wajah staf layanan. "Ini hadiahnya, sekarang tersesat? Jangan menghalangi Tuan Steele." Jordan kemudian memasuki venue. Begitu dia muncul, setelan dan aura nama desainer Jordan menyebabkan banyak orang di tempat kejadian untuk melihatnya. Caden bahkan mengenalinya sekilas. Jordania. Caden sibuk menyapa para tamu dan tidak punya waktu untuk menonton berita, jadi dia tidak tahu bahwa terungkap bahwa Jordan adalah Presiden J Corporation. Caden berjalan dengan ekspresi tidak senang dan berseru, "Jordan Steele, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak mengundang Anda, segera pergi." Karena bayi yang baru lahir milik Jordan dan bukan Caden jelas tidak akan menyambut Jordan di sini. Tanpa menunggu jawaban Jordan, tim berteriak keras. Beraninya kau memanggil Tuan Steele dengan nama lengkapnya." Caden memandang tim dan tertawa terbahak-bahak. "Aku bertanya-tanya siapa kamu? Jadi itu kamu, bajingan kecil. Apakah Anda pergi menjadi antek Jordan Steele alih-alih mengemudi untuk saya? Bisakah dia membayarmu?" Steele, Anda benar-benar tahu bagaimana membuat diri Anda tampak perkasa. Apakah Anda CEO Departemen Pelatihan? Hahaha.
Tim mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi Heaven's Eye, mencari nama Jordan, dan kemudian menunjukkannya kepada Chaiden. Buka matamu dan lihat, anjing. Mer Steel adalah presiden J Corporation. Saya tidak perlu memberitahu Anda berapa banyak perusahaan yang baru-baru ini diakuisisi oleh J Corporation, bukan? Sekarang, ditunjukkan di aplikasi Heaven's Eye bahwa J Corporation dipimpin oleh Jordan. Chaiden tercengang sepenuhnya ketika dia melihat informasi yang ditampilkan di layar. Sebuah perusahaan belaka yang dimiliki oleh J Corporation sudah cukup untuk mengalahkan Breezy Express. Belum lagi, Jordan juga telah mengakuisisi perusahaan kurir lain. Sekarang, Breezy Express tidak lagi cocok untuk J Corporation di industri kurir. Chaiden menunjuk Jordan dan berteriak, kamu belum diusir dari keluargamu. Pada saat ini, para tamu di meja lain di pesta pernikahan juga bangkit dan berdiskusi tanpa henti di antara mereka sendiri. Ya Tuhan, pemuda itu adalah presiden dari J Corporation? Ini tidak bisa dipercaya. Dia adalah paus terkemuka dari pengiriman ekspres domestik lokal, yang dengan cepat memonopoli industri. Itu benar, bahkan Breezy Express Huxley tidak akan luput dari nasib diakuisisi olehnya. Jordan mengabaikan komentar orang lain tentang dirinya dan mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Chaiden, jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membalikkan keadaan atau membuat keributan. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Chaiden bertanya, penuh ketakutan terhadap Jordan saat ini. Jordan menunjuk ke panggung di depannya, di mana ada foto besar si kembar. Nama-nama yang ditulis salah. Setelah mengatakan itu, Jordan mengulurkan tangannya, dan tim segera menyerahkan pulpen kepada Jordan. Jordan kemudian mengambil langkah maju untuk melangkah menuju panggung sementara semua orang menonton dengan tenang. Tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah itu, Jordan menulis kata-kata Huxley dengan pena. Dia kemudian menggantinya dengan baja. Bahkan jika si kembar bernama Leah dan Luke, mereka harus mengambil nama belakang Jordan. Begitu dia melakukan itu, semua orang menjadi gempar. Orang tua Arthur dan Chaiden, yang duduk di baris pertama, semuanya memerah. Ya Tuhan, mengapa Tuan Steele mengubah nama cucu-cucu keluarga Huxley? Ini penghinaan yang terang-terangan. Dia di sini untuk mempermalukan keluarga Huxley, kan? Para tamu berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Arthur tidak bisa duduk diam lagi. Dia membanting tangannya ke meja dan berdiri untuk berteriak pada Jordan. Baja, Anda adalah presiden dari J Corporation dan orang terkaya yang baru dicetak di negara ini. Bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mengubah nama belakang cicit saya menjadi nama Anda? Kamu berhutang penjelasan padaku hari ini? Betul sekali, Anda berhutang penjelasan kepada kami. Apa kamu pikir kamu bisa mempermalukan orang lain hanya karena kamu kaya? Ambil video ini dan taruh di internet sehingga semua orang di negara ini dapat melihat betapa kasarnya presiden miliarder dari J Corporation yang terhormat itu berperilaku di acara perayaan saingannya. Itu benar, posting di internet. Insiden tentang Chaiden mengatur Arnold Decker dan Victoria telah menyebabkan Breezy Express kehilangan miliaran dolar. Kali ini, saya akan membiarkan dia merasakan kekuatan opini publik. Semua Huxley berdiri untuk meneriaki Jordan. Jordan adalah orang yang dingin dan skeptis. Dia datang hanya karena tim telah mengiriminya foto yang diberi judul, Luke Huxley dan Leah Huxley. Dia datang ke sini hanya untuk mengganti nama mereka. Namun, karena keluarga Huxley menuntut penjelasan, dia memutuskan untuk memberi mereka satu. Jordan berdiri di atas panggung, menatap Huxley, berkata, Hailey Camden adalah mantan istriku, dan si kembar yang dia lahirkan adalah anak-anakku. Apa yang salah dengan saya mengubah nama belakang mereka menjadi milik saya? Petik 2. Kata-katanya membuat rahang penonton jatuh. Arthur tidak bisa mempercayainya dan bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Hailey adalah mantan istrimu, anak-anak itu milikmu, bukankah Chaiden suami pertamanya? Arthur tahu bahwa Jordan, yang saat ini adalah presiden J Corporation dan tokoh industri bisnis paling terkenal, tidak akan pernah berani berbohong. Alasannya, setiap kata yang dia katakan akan mempengaruhi lusinan perusahaan. Oleh karena itu, Arthur segera memanggil Chaiden dengan keras, Chaiden, kemarilah. Chaiden berjalan mendekat, terlihat sangat malu. Arthur bertanya dengan ekspresi serius, Chaiden, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah si kembar secara biologis berhubungan denganmu atau tidak? Chaiden menundukkan kepalanya tanpa menanggapi untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk melakukan hal yang memalukan seperti itu? Tim berkata dengan senyum sinis, Anda ingin mengetahui apakah si kembar secara biologis terkait dengan keluarga Huxley, ya?
Itu sederhana, lakukan saja tes paternitas. Petik 2. Melihat Chaiden tidak mengatakan apa-apa, dia segera memerintahkan bahwa si kembar segera ke rumah sakit untuk tes paternitas. Chaiden buru-buru menarik Arthur untuk menghentikannya. Kakek, jangan. Chaiden tahu bahwa si kembar bukanlah anak kandungnya, oleh karena itu dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan tes paternitas pada mereka, yang dia rasa tidak perlu. Chaiden menangis sedih dan akhirnya mengakui, kakek, si kembar memang bukan anakku. Hailey sudah hamil ketika aku bertemu dengannya. Memukul. Arthur menamparkan wajah Chaiden dan berseru, bajingan. Kamu keparat? Apakah kamu idiot? Anda menikahi Hailey meskipun dia hamil anak orang lain? Kamu sebenarnya masih ingin membesarkan anak orang lain? Sane, yang berada di samping, tahu bahwa Chaiden punya alasan untuk melakukannya. Melihat bahwa Chaiden telah dipukuli menjadi bubur, hatinya sakit, dan dia membujuk, kakek, itu adalah pilihan terakhir Chaiden. Memukul. Suara tamparan keras lainnya memenuhi udara. Arthur mengangkat tangannya lagi dan menamparkan wajah Sane. Jadi kamu juga tahu tentang ini? Sebagai saudaranya, Anda tidak membujuknya dan bahkan berbicara untuknya. Apa kalian berdua sudah gila? Chaiden sudah menjadi tidak subur. Itu sebabnya dia ingin menggunakan Hailey dan si kembar sebagai kepura-puraan. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu di depan begitu banyak orang. Ketika orang luar mengetahui bahwa dia telah menjadi tidak subur, dia akan menjadi bahan tertawaan. Dia tidak akan lagi bisa mendapatkan pijakan di New York City. Oleh karena itu, Chaiden tidak punya pilihan selain menjelaskan, kakek, aku terlalu mencintai Hailey. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus menerima setiap bagian darinya, bahkan jika dia hamil. Ketika para tamu melihat ini, mereka berpikir bahwa Chaiden benar-benar berbakti. Chaiden sangat mencintai Hailey Camden dan memperlakukannya dengan sangat baik. Ya, dia sebenarnya rela menerima istrinya hamil anak mantan suaminya dan bahkan mengadakan baby shower untuk mereka. Tidak semua orang bisa semurah dia. Melihat bahwa para tamu terkesan olehnya, Chaiden menyeka air matanya dan berkata kepada Jordan dengan marah, Jordan Steele. Anda Tuan Steele, ya? Anda telah mempermalukan saya di depan umum hari ini, tetapi saya akan menerimanya. Jika bukan karena Hailey, saya tidak ingin membesarkan anak-anak Anda selama lebih dari 1 dekade. Tapi jangan terlalu sombong. Ya, memang benar bahwa anak-anak itu bukan milikku, tetapi kamu mungkin juga bukan ayah kandung mereka. Mendengar kata-kata itu, Tim langsung marah dan menunjuk ke Chaiden. Dia berteriak keras, Chaiden Huxley, omong kosong apa yang kamu katakan? Beraninya kau menghina Tuan Steele? Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Chaiden juga berteriak pada Tim. Kamu anjing, kamu tidak cocok untuk berbicara denganku. Anda hanya seekor anjing milik Jordan dan saya. Anda tidak berada di tempat untuk menyela ketika saya berbicara dengan pemilik Anda. Tim telah membelot ke Jordan, hanya karena dia ingin berpura-pura menjadi mengesankan. Jordan juga membencinya, tapi dia akan merasa nyaman membawanya ke beberapa kesempatan. Lagi pula, dia sudah menjadi presiden miliarder J Corporation yang memiliki status bangsawan, dan ada beberapa hal dan kata-kata yang tidak bisa dia katakan atau lakukan secara pribadi. Setelah itu, Chaiden menatap Jordan lagi dan berkata, Jordan Steele, Anda dan saya sama-sama tahu wanita seperti apa Hailey itu. Anda belum melakukan tes paternitas, dan Anda sudah begitu yakin bahwa anak-anak itu milik Anda? Jordan mulai berpikir 2 kali setelah mendengar kata-kata Chaiden. Chaiden dan Jordan mungkin adalah pria yang paling mengerti wanita seperti apa Hailey itu. Dia adalah wanita yang sia-sia dan materialistis yang akan menipu pasangannya demi uang dan status. Jordan tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak bisa menyelesaikan tes paternitas. Dia tidak bisa mempercayai satu kata pun yang mereka katakan, dan dia hanya bisa mengamati hasilnya. Jordan memandang Chaiden dan berseru dengan dingin, aku akan melakukannya sekarang. Ayo pergi. Jordan menyetujui sementara Tim dan bawahan lainnya mengikuti di belakangnya. Ten, Steele, kemana kita pergi sekarang? Tanya Tim. Jordan berkata, rumah Chaiden Huxley. Tim menoleh dan menatap Chaiden, kalian lanjutkan pestanya sementara kami pergi ke tempatmu untuk menyelesaikan beberapa urusan. Merasa sangat dipermalukan, Chaiden mengepalkan tinjunya dan diam-diam berpikir, Hailey Camden, saya harap Anda mengatur pertunjukan yang bagus untuk Jordan. Si kembar lebih baik bukan miliknya. Setengah jam kemudian, Maybach edisi terbatas berhenti di luar villa Chaiden dan Hailey. Jordan melangkah keluar dari mobil mewah itu. Begitu dia melakukannya, mantan ibu mertuanya, Sylvie, keluar dari villa dan bergegas menuju Jordan sambil tersenyum.
Ah, ini kamu, Jordi. Saya bertanya-tanya mobil apa itu, dan ternyata itu milik Anda. Mobil ini sangat terawat. Aku sudah lama tidak melihatnya. Sylvie sudah mengetahui bahwa Jordan belum benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Melihat wajah menjijikkan Sylvie, Jordan tidak lagi mengatakan apapun padanya. Dia bertanya dengan dingin, "Di mana Hailey Camden?" Sylvie buru-buru berkata, "Hailey menjaga anak-anak di rumah." "Yordania, tahukah Anda, si kembar tumbuh dewasa, dan saat mereka tumbuh, mereka mulai semakin mirip dengan Anda. Mata, hidung, dan bibir mereka sangat mirip denganmu. Saya sudah memberi mereka beberapa nama, seperti Joy dan Jacques Steele, Mavis dan Mason Steele, Wilfred dan Wina Steele, Del. Mana yang menurut Anda bagus?" "Yah, menurutku, nama apapun terdengar bagus asalkan nama belakangnya adalah Steele." Hahaha. Sebelumnya di rumah sakit, Sylvie juga sempat meminta Jordan untuk menentukan pilihan setelah si kembar lahir. Dia bertanya apakah anak-anak harus mengadopsi Huxley atau Camden sebagai nama belakang mereka. Satu-satunya pilihan yang tidak tersedia adalah Steele. Dia juga mengatakan bahwa Jordan hanyalah seorang suami yang tinggal di rumah yang tidak pantas anak-anak mengambil nama belakangnya, bahkan jika dia adalah ayah biologis mereka. Setelah mengetahui bahwa Jordan telah menjadi orang terkaya di negara itu, dia bertindak seperti ibu mertuanya lagi. Jordan melirik Sylvie dengan jijik, mengabaikannya, dan berjalan langsung ke villa. Begitu dia masuk, Jordan melihat punggung yang tampak murni mengenakan gaun maksi putih. Tampaknya Hailey telah mengantisipasi bahwa Jordan akan datang kepadanya, jadi dia mengenakan pakaian yang tampak polos, yang merupakan favoritnya. "Hailey Camden." Ketika Hailey mendengar suara Jordan, dia perlahan berbalik. Meskipun dia telah bekerja keras untuk kembali bugar setelah melahirkan, dia masih agak gemuk sekarang. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak cantik sekarang. Banyak wanita berpikir bahwa mereka harus kurus untuk menjadi cantik. Beberapa orang yang beratnya hanya 50 kg akan tetap bersikeras bahwa mereka gemuk dan berusaha menurunkan berat badan dengan putus asa. Jordan tidak suka gadis yang terlalu kurus, dan dia merasa gadis yang sedikit gemuk juga hebat. Hailey sekarang sedikit gemuk, dan kakinya masih sangat seksi meskipun lebih tebal dari sebelumnya. Fitur wajahnya masih sempurna seperti sebelumnya. Di antara semua wanita yang ditemui Jordan selama beberapa dekade hidupnya, hanya wanita misterius di kafe yang bisa dibandingkan dengan Hailey dalam hal kecantikan. Selain itu, Hailey tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, meskipun tidak jelas apakah itu karena stiletonya. Itu membuat kakinya terlihat lebih panjang dan auranya lebih mulia. Ketika Hailey melihat Jordan, dia menangis dan bergegas menuju Jordan sebelum melompat ke pelukannya. Pada saat ini, itu persis sama dengan adegan di mana Hailey mengabaikan harga diri Collins dan melompat ke arah Jordan selama pernikahannya dengan Tyler saat itu. Hailey melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jordan dan memeluknya erat-erat. Dia berseru dengan setia dengan air mata di matanya, "Memang, aku tidak mencintai orang yang salah." Ledakan. Namun, Jordan tanpa basa-basi mendorong Hailey ke tanah dengan tangan kirinya. "Kamu tidak mencintai orang yang salah? Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu? Anda tidak mencintai orang yang salah karena saya sekarang adalah presiden dari sebuah perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Tetapi jika saya hanya orang biasa, apakah Anda akan mencintai orang yang salah?" Jordan berkata dengan dingin, "Hailey, aku di sini bukan untuk mengejarmu." Setelah jatuh ke tanah, Hailey masih menangis tanpa henti. "Jordan, ternyata kamu berbohong padaku tentang dikeluarkan dari keluargamu. Kenapa kau berbohong padaku? Setelah menikah dengan saya, Anda berbohong kepada saya selama 3 tahun. Setelah menikah lagi denganku, kamu benar-benar membohongiku lagi. Kami sudah menikah, tapi kau begitu teduh dan tidak tulus. Tidakkah kamu pikir kamu telah menganiaya aku?" Petik 2. Hailey sebenarnya terus menyalahkan Jordan dengan kebencian. Jordan menjadi marah dan membalas, "Aku telah memperlakukanmu dengan buruk, Hailey Camden, siapa yang mengecewakan orang lain? Jika Anda tidak menipu Caden terlebih dahulu dan membuat saya diselingkuhi, apakah saya akan tampil di acara ini? Aku bisa saja menceraikanmu, tapi aku berjanji pada nenekmu bahwa aku tidak akan mengajukan perceraian, jadi kamu seharusnya senang bahwa kamu memiliki cicit seperti itu." Hailey berkata dengan sedih, "Jordan, kamu salah paham. Sebenarnya, Caden baru saja mengirimku pulang setelah bekerja selama periode itu. Aku tidak menipumu sama sekali." Jordan mencibir, "Kamu benar-benar menjadi konyol setelah melahirkan. Apakah Anda lupa betapa dengkinya Anda kepada saya ketika Anda pergi ke tempat saya sebelumnya?" Ketika Caden dirawat di rumah sakit,
Anda tinggal di bangsalnya selama berjam-jam. Jangan bilang kamu menghabiskan waktu berjam-jam itu untuk bermain game seluler. Hailey menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana membela diri. Paling-paling kami hanya berkembang menjadi berciuman. Jordan, itu tidak bisa dimaafkan, lanjut Hailey. Ibu Hailey, Sylvie menimpali, ya, Hailey sedang hamil saat itu, jadi dia mungkin hanya merasa kesepian dan karenanya, melakukan kesalahan itu. Itu benar-benar bukan dosa yang tak terampuni. Hailey melanjutkan, bahkan sampai sekarang, saya belum melakukan hubungan intim dengan Chaiden. Jordan, seperti yang Anda tahu, saya hamil ketika saya bertemu dengannya, dan kehamilan itu berlangsung selama 10 bulan. Sekarang aku baru saja melahirkan, dia bahkan tidak mau berhubungan intim denganku. Jordan, kau masih satu-satunya pria bagiku. Bisakah kita menikah lagi? Hailey masih ingin menikah lagi dengan Jordan? Wanita tak tahu malu yang telah mengkhianati Jordan 2 kali dan menikahi 3 pria ini masih berani mengatakan hal seperti itu. Jordan mengira Hailey akan mengganggunya setelah mengetahui identitas aslinya, jadi dia sudah melamar Victoria selangkah lebih maju. Jordan berkata dengan tegas, Hailey, kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku sudah melamar Victoria. Apa, Anda melamar Victoria? Dia bilang ya, rasa dingin melonjak di hati Hailey. Jordan mengangguk. Hailey segera berkata, Victoria, wanita jalang itu, dia pasti tahu bahwa pengusiranmu dari keluarga itu bohong. Itu sebabnya dia mengikutimu kemana-mana. Kamu tidak harus percaya padanya. Dia hanya seorang wanita tua yang telah menjadi simpanan orang lain. Dia sangat licik. Jordan tidak tahan lagi dan menamparkan Hailey di wajahnya. Hailey, Victoria adalah tunanganku. Tolong hormati dia dan dirimu sendiri. Hailey menutupi wajahnya dan berteriak sedih karena dia tidak menyangka Jordan memukulnya karena wanita lain. Ketika Sylvie melihat betapa marahnya Jordan, dia dengan cepat berjalan ke tengah dan menariknya ke sofa. Jordan, biarkan mendidih dan bicarakan semuanya dengan tenang. Tidak mudah bagi Hailey untuk melahirkan si kembar. Dia bercukur dekat dengan kematian selama persalinan. Petik 2. Jika Hailey tidak melakukan banyak hal untuk menyakiti Jordan, Jordan juga tidak akan mendapatkan fisik. Dia berhenti berdebat dengan Hailey dan berkata, saya di sini hanya untuk satu hal, dan itu adalah melakukan tes paternitas dengan anak-anak. Jika kamu menolak lagi, kamu harus tahu perlakuan dan hak istimewa seperti apa yang akan mereka hilangkan. Sebelum Hailey mengatakan apapun, Sylvie dengan cepat berkata, ya, kami akan melakukannya. Karena ini adalah aturan keluarga Steele, kami akan melakukannya. Keturunan Steele akan dapat menerima pendidikan terbaik dan memperoleh perusahaan apapun yang mereka inginkan di masa depan. Haha. Sylvie menepuk tangan Hailey dan berkata, Hailey, jangan tolak Jordan lagi kali ini. Namun, Hailey masih sedikit ragu. Dia berhenti sebelum bangkit dari sofa dan duduk di sebelah Jordan lagi. Dia memeluknya dan berkata, Jordan, anak-anak adalah milikmu. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku hanya mencoba untuk membuatmu marah ketika aku mengatakan mereka adalah anak-anak Tyler. Apa kau begitu tidak percaya padaku? Jordan sebenarnya tidak pernah percaya bahwa anak-anak itu milik Tyler. Lagi pula, Hailey memang sangat mencintainya saat itu. Jordan berkata, aku percaya padamu, dan aku juga percaya bahwa anak-anak itu milikku. Saya sangat jelas bahwa saya memiliki komunikasi telepati dengan bayi-bayi ini. Namun, aturan keluarga Steele sedemikian rupa sehingga tanpa tes paternitas, anak-anak tidak akan dapat menikmati perlakuan dan hak istimewa yang dilakukan keturunan lain. Mereka juga tidak akan memiliki hak untuk mewarisi aset saya di masa depan. Apakah Anda yakin tidak ingin melakukan tes paternitas? Begitu Hailey memikirkan fakta bahwa anak-anak mungkin tidak dapat mewarisi asetnya di masa depan, dia langsung setuju. Baik, kami akan membiarkan mereka melakukan tes paternitas.